Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Gina Nisrina. Aku adalah mahasiswa S1 Psikologi Wira dan Fatah Palembang. Nah, hari ini aku bakal membahas dari salah satu dari psikologi lintas budaya lagi. Tahu gak sih kita mau bahas apa kali ini? Nah, kali ini kita bakal bahas tentang kebudayaan yang ada di Sumatera Selatan, salah satu adat yang ada di kota Palembang. Tahu gak sih apa adanya? Yuk kita bahas bareng-bareng. Nah, di kota Palembang itu setiap pernikahan ada hal yang harus dilakukan seperti kegiatan-kegiatan yang sakral. Nah, salah satu kegiatan sakral yang ada di pernikahan di kota Palembang atau salah satu di Sumatera Selatan itu adalah tari pagar pengantin. Nah, tari pagar pengantin ini adalah tarian yang dilakukan dari tahun 1900-an hingga sekarang. Nah, tari ini itu adalah tari yang dilakukan oleh mempelai wanita, di mana mempelai wanita ini menari di atas panggung dengan diiringi dayang-dayang, yaitu penari pengiring yang mengiringi tari pagar pengantin ini. Lalu juga tarian ini adalah tarian sebagai bentuk untuk sambutan kepada tamu, serta tarian sebagai kehormatan kepada tamu-tamu yang telah datang pada undangan ini. Sebagai simbolis juga, tari pagar pengantin ini ternyata sebagai bentuk perlindungan kepada mempelai wanita dan juga nilai luhur seperti menjaga martabat wanita karena wanita tersebut telah dipinang oleh kekasihnya ataupun pasangannya. Nah, tari pagar pengantin ini juga sebagai bentuk bahwa wanita tersebut telah memiliki suami dan menjaga batasan-batasan sehingga wanita tidak bisa sebebas sebelum menikah. Tari pagar pengantin ini juga menjadi salah satu nilai-nilai luhur yang harus dilestarikan oleh generasi muda seperti kita. Nah, tari pagar pengantin ini secara tidak langsung mengajarkan tentang nilai-nilai kesopanan, nilai-nilai solidaritas, nilai-nilai kehormatan yang diajarkan secara tidak langsung pada anak-anak muda generasi zaman sekarang. Nah, tantangan muncul pada saat sekarang itu adalah generasi muda zaman sekarang lebih sering untuk menggunakan tarian-tarian yang baru dan juga tari-tarian yang berasal dari daerah lain ataupun yang berasal dari global seperti saat penarian itu menari TikTok. Nah, hal tersebut itu membuat pergeseran dari nilai-nilai luhur yang menjadi dasar dari kebudayaan. Dari tari pagar pengantin ini adalah identitas yang bersifat dinamis. Nah, selalu berada pada proses negosiasi di mana antara tradisi dan perubahan sosial itu saling berkesinambungan dan juga berkaitan. Serta tari pagar pengantin ini tidak hanya sebagai simbol budaya tapi juga sebagai cerminan di mana berbagai nilai-nilai kolektif, peran gender serta identitas sosial itu terbentuk pada individu tersebut dan berkembang berdasarkan konteks dari perubahan sosial. Nah, tari pagar pengantin ini biasanya penari itu naik ke atas panggung lalu menjemput pengantin wanita dan dipakaikan kuku, serta pengantin wanita ini diajak untuk menari di mana pengantin wanita ini berada di tengah-tengah serta dikelilingi oleh dayang-dayang ataupun penari pengiring, dan di belakang sebelah kanan itu adalah ada pengantin pria atau sang suami yang menjadi simbol bahwa suami ini siap untuk menjaga serta memberikan perlindungan kepada istrinya. Nah, kita akan melihat cuplikan dari contoh tari pagar pengantin ini. Serta kita akan melihat wawancara kepada salah satu penari dari pagar pengantin ini. Apa saja properti yang digunakan di tari pagar pengantin? Kalau untuk properti biasanya kita menggunakan nampan, lalu kita menggunakan kuku, lalu itu ada beringin.
Inilah dia tari pagar pengantin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.